Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sumarlia, NIM 1492 dari kelas C4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum MOPRS, yaitu Manajemen Operasional dan Logistik Rumah Sakit, yang sudah dilaksanakan selama semester 4 ini. Salah satunya yaitu untuk praktikum yang pertama yaitu sistem manajemen operasional rumah sakit. Nah, untuk contoh rumah sakit yang ada di wilayah saya sendiri yaitu di wilayah Oku Timur ada RSUD Oku Timur sebagai referensi yang saya pilih, di mana RSUD Oku Timur ini sebagai jenis RSU rumah sakit umum tipe kelas C. Kemudian untuk input, proses, dan output pada manajemen operasionalnya itu pada input ada SDM, ada jumlah dan jam kerja, latar belakang pendidikan dan keterampilan dari petugas, lama kerja, sarana prasarana, SOP rumah sakit, dan kebijakan. Kemudian untuk prosesnya itu ada penerimaan dalam pelayanan, ada pencatatan kegiatan harian, ada proses penagihan, dan cara pembayaran pasien atau administrasi. Nah, untuk outputnya itu ada tata tertib, pengukuran tingkat kepuasan pasien yang biasanya diukur dengan menggunakan kuesioner. Nah, langsung aja untuk praktikum yang kedua mengenai strategi lokasi. Jadi saya memilih lokasi antara lokasi A dan lokasi B, di mana lokasi A ini adalah RSUD Oku Timur dan lokasi B adalah Rumah Sakit Islam At-Taqwa. Nah, kita akan menetapkan lokasi dengan menggunakan pemeringkatan faktor apakah strategi lokasi ini ataupun lokasi A ataupun lokasi B ini cocok untuk digunakan itu yang mana. Nah, kemudian kita gunakan dengan metode pemeringkatan faktor. Nah, kemudian untuk pasar bahan baku, tenaga kerja, dan tenaga listrik, air, prasarana umum, juga perluasan kita ketahui dan kita beri bobot di mana pasar ini bobotnya adalah 25. Kemudian bahan baku, bobotnya ada 20, tenaga kerja 20, tenaga listrik ada 15, air 10, prasarana umum 5, dan perluasan ada 5. Kemudian kita beri nilai antara 1 sampai 100, di mana pasar ini untuk lokasi A bernilai 80, untuk bahan baku 90, untuk tenaga kerja 100, dan seterusnya. Bisa dilihat di mana kemudian kita kalikan bobot dengan nilai. Kemudian untuk lokasi A ini menghasilkan angka 85 dari 100. Nah, bisa dikatakan lokasi A ini juga cukup baik. Kemudian untuk lokasi B, kita lihat nilai untuk bobot kali nilai sama halnya dengan yang lokasi A, kemudian didapatkan hasil 92 dari 100. Maka dapat dikatakan bahwa lokasi yang B ini dikatakan lebih baik strateginya dibanding dengan lokasi A karena lokasi B ini lebih besar dari lokasi A. Kemudian untuk praktikum yang ketiga itu ada desain layout. Nah, kemudian untuk gambaran lokasi, yaitu rumah sakit itu sebagai salah satu pelayanan kesehatan masyarakat yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, juga pelayanan pada masyarakat. Di mana rumah sakit adalah ujung tombak pelayanan kesehatan ya, lanjutan untuk mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Nah, dapat dilihat dari pemeringkatan faktor tersebut ya, bagi kita untuk mendirikan sebuah usaha pelayanan kesehatan, melihat dengan faktor yang sudah kita tentukan tersebut dengan faktor pemeringkatan, itu didapatkan hasil di mana nilai pasar pembangunan ini berkisar 80% karena lokasi jauh dari keramaian, namun lokasinya dapat dilihat lebih strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena di pinggir jalan. Maka untuk lokasi ini bernilai 80. Kita beri nilai 80, cukup baik, cukup dikenal oleh masyarakat, cukup dijangkau. Kemudian untuk bahan baku berkisar 90%, di mana bahan baku pada pembangunan rumah sakit yang akan ini sudah kita survei, kalau ini dikatakan sudah lengkap. Dan bila mana masih ada yang kurang, itu mungkin antara berkisar 1 sampai 3% saja dari bahan baku yang tersedia. Kemudian untuk tenaga kerjanya itu berkisar 100%. Nah, karena dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang ada, itu sudah cukup memadai, sudah cukup, pelayanannya sudah tersedia. Kemudian untuk akses tenaga listrik itu berkisar 80%, bisa dikatakan cukup ya, cukup memadai karena wilayah tersebut tidak mengalami kesulitan dalam akses tenaga listrik. Nah, kemudian untuk akses air ini berkisar 60%, karena untuk mendapatkan air yang berkualitas dan bersih,
karena wilayah ini masih kesulitan dalam menjangkau air bersih. Untuk prasarana umum berkisar 80% karena untuk banyaknya prasarana yang sudah didapatkan di lokasi tersebut, banyak masyarakat sudah memiliki sarana dan prasarana baik dari masyarakat maupun dari rumah sakit. Kemudian untuk perluasan itu sekitar 100% karena lokasi tersebut memiliki lahan yang cukup luas dan cukup lebar. Nah, kemudian untuk tipe rumah sakitnya itu bisa dengan melihat dengan faktor yang sudah ditentukan itu sudah cukup luas sehingga pembangunan usaha pelayanan kesehatan ini bertipekan rumah sakit bertipe B. Nah, kemudian untuk kita bisa melihat undang-undang rumah sakit tipe B ini sudah ada ketentuannya sendiri dalam undang-undang. Bisa kita lihat dari sana, kita bisa bikin ketentuan, bikin aturan sesuai dengan undang-undang. Kemudian untuk kegiatan dari rumah sakit yang akan dibangun pelayanan kesehatan tersebut, untuk pelayanan yang akan disediakan sama halnya kita melihat seperti dengan undang-undang yang sudah ada, di mana rumah sakit bertipe B itu harus menyediakan apa saja yang harus ada dalam rumah sakit yang bertipekan B. Kemudian untuk SDM yang dilibatkan itu ada pembangunan usaha meliputi tenaga kerja yang terlibat langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian untuk konsumennya itu masih banyak masyarakat yang masih kesulitan ya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan karena banyak masyarakat yang meninggal akibat kurang mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup. Atau mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian untuk fasilitas yang akan disediakan itu sesuai halnya undang-undang yang ada, undang-undang rumah sakit yang bertipekan B, di mana fasilitas yang harus disediakan itu seperti apa saja gitu ya. Itu akan diterapkan di rumah sakit yang bertipe B. Kemudian untuk konsep dalam pelayanannya, itu pasien masuk rumah sakit, melakukan pendaftaran, pasien mendaftar pada instalasi yang sudah ada, kemudian pasien melalui instalasi gawat darurat akan diberikan dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian untuk kesimpulannya, pembangunan rumah sakit itu dilakukan bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang dimana pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang optimal. Nah, kemudian untuk praktikum yang keenam, kita lanjut ke praktikum yang keenam, yaitu mengenai desain layout. Satu lagi, ini dia untuk desain layout atau tata letak dari sederhana dari RSUD Oku Timur, lokasinya yang sudah saya ambil. Saya mengambil RSUD Oku Timur. Kenapa kayak saya mengambil sampel ini untuk saya jadikan motivasi untuk membangun usaha pelayanan kesehatan. Jadi di mana ini ada ruang jenazah, ruang pintu masuk, ada ruang-ruang yang poli-poli, ada ruang, kemudian ada tempat-tempat yang sudah ada di sini. Ada parkirnya ini cukup luas, ada loketnya, ada unit gawat darurat atau UGD. Nah, di sini ada laboratorium, pokoknya di sini ada ada petunjuk arah untuk lokasinya. Jadi lebih memudahkan masyarakat atau pasien mencari lokasi atau ruangan yang sudah ditentukan oleh rumah sakit tersebut. Ya, baik. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.